Poco X6 Pro ini sudah sering dibahas dalam hal performanya. Tapi ada satu hal yang ingin saya bahas di hari ini karena memang benar-benar sebagus itu ya untuk spesifikasinya. Mau tahu apa yang ingin saya bahas? Langsung aja simak video satu ini. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini. Dan kali ini kita akan membahas perbandingan layar Poco X6 Pro dengan Poco F5. Layar dari Poco X6 Pro ini harus benar-benar saya bahas. Karena menurut saya ada banyak upgrade yang cukup signifikan daripada pendahulunya yaitu Poco X5 Pro. Dan menurut saya kalau dibandingkan Poco F5 pun upgrade tersebut masih benar-benar signifikan banget guys. Nah buat kalian yang penasaran ini saya langsung geber aja ya. Apa aja upgrade dari layar Poco X6 Pro. Sebelumnya kita akan masuk ke spesifikasi layar dari masing-masing kedua smartphone ini guys. Dan untuk itu saya butuh nyontek yaitu dari catatan yang saya sudah tulis di sini karena saya nggak hafal gitu guys. Terlalu banyak spesifikasi yang dimasukkan pada kedua smartphone ini. Oke, mulai dari Poco X6 Pro ini memiliki layar AMOLED 6,67 inch dan juga memiliki 68 miliar warna. Dimana hal ini berarti warnanya benar-benar rich banget dan banyak banget sehingga bisa membuat gambar semakin lebih hidup lagi. Lalu juga layar ini memiliki refresh rate 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits untuk pada penggunaan secara biasa dan juga untuk penggunaan di bawah sinar matahari bisa mencapai 1200 nits untuk high brightness mode-nya. Dan satu hal yang tidak dimiliki oleh Poco F5 yaitu adalah 1800 nits peak brightness ini pada konten yang ada di sosial media. Nanti kita akan masuk ke hal ini lebih detail lagi. Lalu juga untuk screen to body rasionya bisa mencapai 94%, di mana Poco F5 sendiri itu hanya 93,4%. Jadi sedikit lebih tinggi ya guys. Dan untuk resolusinya itu bisa mencapai 2712 dikali 1220 dan memiliki tingkat kerapatan piksel 446 ppi. Dan ini dinamakan Crystal Red Display ya. Dan untuk Poco F5 sendiri itu sebetulnya juga memiliki semua ini ya, kecuali pada peak brightness mode-nya itu sama dengan high brightness mode-nya yaitu hanya 1000 nits saja. Jadi kalau misalnya di bawah sinar matahari itu dia itu bisa mencapai 1000 nits, 200 nits di bawah Poco X6 Pro. Tapi kalau kita bandingkan secara langsung itu ternyata guys 1200 nits yang ada di Poco X6 Pro itu tidak juga terlalu signifikan ya kalau di bawah sinar matahari kalau dibandingkan 1000 nitsnya yang ada di Poco F5 guys. Nah saya juga memberikan perbandingan dari iPhone 15 Pro Max saya kalau misalnya dia di bawah sinar matahari dan memiliki peak brightness 2000 nits. Sangat sayang banget sih sebetulnya karena kan Poco X6 Pro ini bisa mencapai 1800 nits. Kenapa kok hal itu tidak dipakai pada high brightness mode-nya gitu ya. Kalau misalnya bisa 1800 nits di bawah sinar matahari, menurut saya ini benar-benar gokil banget dan benar-benar bagus banget sih. Karena ya fitur ini kan hanya ada di fitur smartphone flagship gitu ya. Nah untuk layar AMOLED-nya 6,67 inch, 68 miliar warna, lalu juga Dolby Vision, HDR10+, 120Hz itu semuanya sama persis di Poco F5. Nah, resolusi dari Poco F5 sendiri ini ada di 2400 kali 1080, di mana ini hanya memiliki kerapatan 395 ppi. Dan ini dinamakan Full HD Plus Display ya guys. Full HD Plus Display menurut saya juga udah oke banget. Tapi kalau kita bandingkan secara langsung dengan Poco X6 Pro itu kalau kita zoom bener-bener banget ya mungkin kita bisa lihat bahwa kerapatan piksel yang ada di
Poco X6 Pro itu benar-benar rapat banget dibanding dengan Poco F5. Dan meskipun begitu ya guys, kalau dalam penggunaan sehari-hari saya tuh nggak merasakan sesuatu yang benar-benar bikin saya wah ternyata layar Poco X6 Pro ini lebih tajam banget gitu. Nggak bisa guys, karena kita lihatnya kan ada jaraknya segini ya, dan pada saat kita lihat segini kalau dibandingkan dengan Poco F5 itu sebetulnya nggak seberapa berbeda karena pixelnya benar-benar kecil banget, dan untuk ukuran Full HD Plus itu juga udah oke banget. Lalu spesifikasi yang terakhir adalah kacanya yang udah Corning Gorilla Glass 5. Tapi sangat saya sayangkan ya guys, karena di Poco X6 itu udah Gorilla Glass Victus, dimana ini udah di atasnya Gorilla Glass 5. Tapi entah kenapa yang Pro-nya malah dapat yang ke-5 aja, bukan yang Victus. Harusnya nambahin ke Victus itu nggak ada ruginya deh. Tapi mungkin karena mau nekan harganya ya guys, saya nggak tahu. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan sih 5 ke Victus sih. Nah sekarang saya pingin bahas dari spek-spek yang saya udah kasih tadi. Ada beberapa hal yang pingin saya bahas ke kalian. Yang pertama adalah ketipisan layar dari Poco X6 Pro ini bener-bener bagus banget. Dia bener-bener tipis bezelnya, dan dagungnya pun itu juga nggak tebal. Kalau kita lihat bahwa harganya ini hanya 4 jutaan, menurut saya ini udah bener-bener bagus banget ya. Seperti layar-layar pada flagship aja, bezelnya itu sangat tipis, dagunya pun bezelnya juga tipis banget, dan udah simetris, hampir simetris ya untuk di setiap sisinya. Meskipun begitu kalau dibandingkan dengan Poco F5 sendiri ya sebetulnya mirip-mirip ya. Tapi kalau saya lihat secara lebih detail, mungkin yang Poco X6 Pro ini lebih tipis sedikit daripada Poco F5 deh. Nah lalu juga untuk di bawah sinar mataharinya sendiri tidak terlalu berbeda jauh ya, karena yang Poco X6 Pro sendiri ini kan cuman 1200 nits saja di bawah sinar matahari, dan yang untuk Poco F5 sendiri itu udah 1000 nits, jadi cuman terpaut 200 nits. Itu mungkin nggak sampai berbeda jauh banget, dan saya benernya ngarep banget ya kalau bisa ini di bawah sinar matahari itu bisa mencapai 1800 nits, mungkin akan lebih bagus lagi untuk Poco X6 Pro. Ya mungkin teknologi itu akan ada di Poco F6, saya nggak tahu, tapi saya berharap banget. Nah untuk pemakaian sehari-hari dari kedua smartphone ini, ketajaman layarnya itu nggak seberapa terasa ya guys, terutama kalau kita nggak deketin layarnya itu sampai ke muka kita ya. Siapa yang mau deketin layar sampai ke depan mata kita gitu ya. Tapi kalau dipakai dengan jarak yang sama, kita hampir nggak bisa bedain ketajaman layar ini. Bahkan untuk tulisan pun saya juga kesulitan sih untuk bedain yang mana yang lebih tajam ya. Tapi kalau kita deketin kamera untuk hal ini, itu saya juga bisa lihat bahwa memang kerapatan pixel dan jumlah pixel yang ada di Poco X6 Pro ini lebih banyak daripada Poco F5. Tapi apakah lebih tajam jauh? Menurut saya juga tidak ya. Mungkin ini adalah hal yang agak gimmick menurut saya untuk Poco X6 Pro sendiri. Nah, hal yang selanjutnya yang ingin saya bahas ini adalah hal yang benar-benar sangat penting banget, karena menurut saya layar dari Poco X6 Pro ini paling bagus di fitur yang ini guys. Jadi Poco X6 Pro itu memiliki peak brightness 1800 nits. Ini berarti di bawah 200 nits dari iPhone 15 Pro Max yang memiliki peak brightness 2000 nits. Pada saat saya lihat konten di Instagram, lalu juga konten di YouTube, hal ini tuh bener-bener kerasa banget guys. Karena kalau saya bandingkan secara langsung dengan Poco F5 head to head, kalian bisa lihat kalau di YouTube sendiri ini ya jauh banget lebih terang di Poco X6 Pro. Hal ini membuat kita itu berasa wah ini bagus banget gitu ya warnanya dan juga kontennya, karena berasa banget konten HDR yang ada di YouTube itu tampil bener-bener terang gitu. Dan juga untuk di Instagram sendiri, kalau kita bandingkan ya pada waktu scroll konten, dua konten yang ada di Poco X6 Pro dan juga Poco F5 ini itu benar-benar berbeda jauh dari segi warna dan tingkat kecerahannya. Saya sih
lebih demen yang Poco X6 Pro sih guys untuk ngeliatin konten di Instagram. Karena ya warnanya pop out, kecerahannya itu bener-bener lebih cerah jauh, dan menurut saya lebih bagus saja. Tapi ada kejelekannya menurut saya, yaitu pada saat malam hari, dimana kondisi ruangan kalian tuh udah gelap guys. Itu kalau kalian lihat konten dari Poco X6 Pro, mata kalian tuh bener-bener silau banget, kayak kelelawar pada waktu mau tidur lalu di center gitu guys. Nah itu perasaan yang saya rasakan pada malam hari. Ya buat kalian yang para Batman seperti saya yang tidurnya di atas jam 10 malam, kalian pasti bisa merasakan hal itu. Karena pada saat kontennya dari Instagram itu kalian scroll ada bagian yang terang banget, wah itu sangat bikin pedih mata sih guys. Tapi ini berarti saya muji banget performa layar untuk brightness-nya dari Poco X6 Pro ini. Menurut saya ini adalah hal yang bagus, dan saya berharap di Poco F6 nantinya ada seperti ini, bahkan lebih baik lagi guys. Nah, touch sampling rate dari Poco X6 Pro ini juga lebih bagus daripada Poco F5. Kalau di Poco F5 itu hanya 240 Hz, di Poco X6 Pro ini bisa mencapai 480 Hz. Dan juga kalau kalian memakai mode game turbonya pada saat bermain game, katanya bisa mencapai 2160 Hz untuk touch sampling rate-nya. Tapi ya di websitenya sendiri katanya itu nanti akan menyusul lewat over the air update ya guys. Jadi kita tunggu update-nya aja, dan saya nggak tahu apakah update-nya ini udah ada atau belum pada saat video ini rilis. Tapi harusnya masih belum guys, karena pada saat coba itu belum ada untuk yang bisa sampai 2160 Hz ini. Nah, untuk warna dari layarnya di Poco X6 Pro ini juga ada tambahan warna baru ya guys. Warna tambahannya itu bernama Original Color Pro, dimana ya itu adalah warna yang original dari Poco X6 Pro ini, tapi mungkin dengan ada tambahannya yang kata-kata Pro itu, mungkin di HDR-nya itu brightness-nya bisa lebih bagus lagi gitu ya. Tapi overall untuk masalah warna ini hanyalah preferensi dari kedua smartphone ini. Nah, hal yang saya rasakan dari warna dari kedua smartphone ini adalah kalau di Poco X6 Pro ini warna yang dihasilkannya itu lebih warm atau lebih kekuningan daripada warna yang dihasilkan pada Poco F5. Kalau di Poco F5 itu lebih ke arah cool atau kebiruan guys. Nah, oleh karena itu kalau kita bandingkan dua konten yang ada di Instagram secara bersamaan, menurut saya yang punyanya Poco X6 Pro ini lebih terang, lebih oke, lebih bagus gitu untuk di mata saya. Karena yang di Poco F5 ini entah kenapa kecerahannya itu semuanya flat, dan akhirnya warnanya pun itu juga agak cool, dan sehingga menimbulkan kesan agak kusam atau gelap gitu ya. Nah, tentu saja dengan semua yang diberikan di Poco X6 Pro itu juga menurut saya ada sedikit kejelekannya ya guys untuk layarnya, yaitu imbasnya pada battery life. Menurut saya battery life yang digunakan di Poco X6 Pro ini cenderung lebih banyak daripada battery life yang digunakan pada Poco F5. Secara resolusinya lebih tinggi di Poco X6 Pro, dan juga untuk tingkat kecerahannya lebih tinggi di Poco X6 Pro, hal ini sedikit banyak ada pengaruhnya. Meskipun ya kalau Poco sendiri itu ngomong katanya pengaruhnya itu cuman sedikit banget, nggak sampai 10%, tapi menurut saya lebih sih dari 10%. Tapi ya itulah, ada teknologi yang lebih bagus, spesifikasi yang lebih bagus, ya tentu saja itu akan menguras baterai lebih banyak daripada teknologi yang sebelumnya ya guys. Oke, mungkin itu aja sih guys, beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang perbandingan layar daripada Poco X6 Pro dibandingkan Poco F5. Dan hal ini mungkin bisa menjadi masukan buat kalian yang mungkin nggak beli smartphone tuh hanya dari performanya aja, tapi juga dari layarnya. Menurut saya untuk nonton sehari-hari, lalu juga untuk entertainment, main game dan lain-lain, layar dari Poco X6 Pro ini jauh lebih bagus daripada layar Poco F5. Jadi ya kalian bisa lihat kira-kira penggunaan kalian tuh banyak di mana.
Kalau untuk entertainment, nonton-nonton doang, menurut saya kalian worth it banget untuk beli Poco X6 Pro ini. Tapi kalau kalian pingin main game dan lain-lain tapi dengan yang kestabilan yang bagus dan juga efisiensi baterai yang tinggi, Poco F5 ini mungkin bisa jadi jawaban kalian. Jadi ya saya nggak bisa ngomongin bahwa Poco X6 Pro ini benar-benar mutlak mengalahkan Poco F5 dan sebaliknya, karena mereka memiliki kebaikan dan juga kejelekan di masing-masing smartphone-nya ya guys. Tapi untuk saat ini menurut saya untuk value-nya semua Poco X6 Pro ini tetap yang terbaik dari segi harga dan apa yang didapatkan. Oke, mungkin itu aja video yang ingin saya bagikan di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrol atau ngomongin tentang layar yang ada di Poco X6 Pro maupun di Poco F5 guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, tapi layar dari Poco X6 Pro ini bener-bener bagus banget sih menurut saya. Bahkan saya merasa mirip gitu loh dengan layar dari iPhone 15 Pro Max saya. Terutama kalau lihat konten sih, itu gokil banget, bagus banget menurut saya. Dan ini 4 jutaan sih, bukan 30 jutaan gitu ya. Wow.